Halo, Anugerah Pensiuners. Sekarang kita ingin diskusi mengenai kapan ya saatnya kita untuk mempersiapkan strategi untuk menghadapi pensiun. Kalau Bapak Ibu ingin mempersiapkan untuk pensiun nanti, persiapkan dari hari ini. Idealnya bahkan 10 tahun sebelum masa pensiun ada. Wah, Pak, tapi saya masih fokus untuk pekerjaan. Oke, kalau Bapak Ibu masih fokus untuk pekerjaan, bukan berarti masa pensiunnya pasti buruk, tapi beresiko saya bilang. Bapak Ibu harus mulai melakukan masa persiapan pensiun di saat ketika masih bekerja, even 10 tahun sebelum pensiun. Kalau pensiun umur 56, dari usia 46 menyiapkan diri. Terus kita zolim dong Pak ke perusahaan. Lagi bekerja kok mempersiapkan diri untuk pensiun. Tidak. Karena itu dilakukan bukan di saat bekerja. Bahkan salah satu rekomendasi kami untuk Bapak Ibu yang ingin pensiun, bekerjalah semakin rajin, bekerjalah semakin semangat, bekerjalah semakin menghasilkan bagi perusahaan. Loh, kok saya bekerja buat perusahaan supaya bagus, hubungannya apa ketika pensiun nanti? Sebenarnya Bapak Ibu sedang membangun reputasi Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika nanti pensiun, dianggap sebagai pegawai yang bagus, believe it or not, akan banyak tawaran untuk para pegawai bagus tersebut. Untuk para pegawai yang bisa dipercaya, yang jujur. Jadi persiapan awal pensiun tentu menjadi pegawai terbaik. Wah Pak, saya selama ini jadi pegawai yang biasa-biasa saja. Rubah. Kalau ingin pensiunnya yang baik, bikin reputasi, caranya gimana? Dengan cara menjadi pegawai terbaik. Oke, katakanlah itu sudah Bapak Ibu lakukan. Terus apa yang harus dilakukan? Mengenali diri sendiri, mengenali kondisi keluarga, pelan-pelan membentuk SWOT Bapak Ibu, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Tidak usah ambil keputusan apa-apa, tapi kenali dulu, kenali lagi kondisi sekarang apa strength di Bapak Ibu yang Bapak miliki. Opportunity-nya juga, weakness-nya juga, treatment-nya juga, ancamannya juga. Terus-terusan selama 2 tahun, 3 tahun. Nah, terus melakukan apa lagi? Melakukan penghematan. Ketika pensiun nanti, Bapak Ibu kan butuh sumber pendapatan. Idealnya dari investasi atau dari berbisnis. Nah, sumber pendapatan itu kan butuh dana. Dananya dari mana? Dananya dari hari ini. Bapak Ibu harus melakukan persiapan pensiun dengan cara apa? Merubah pola hidup menjadi jauh lebih hemat. Berpikir kalau selama ini pengeluaran 10 juta, bagaimana cuman pengeluaran hanya 4 juta nih. Mulai kreativitas muncul. Mulai mengganti mobil-mobil Bapak Ibu yang tadinya lebih boros menjadi mobil-mobil yang lebih hemat misalnya. Oh nggak kemana-mana, oh misalnya ada mobil yang cc lebih kecil atau mobil listrik misalnya yang lebih murah, ya lakukan itu sehingga ada kelebihan. Kelebihannya itu ditabung selama 10 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Sehingga ada ini apa namanya resource sumber daya untuk berinvestasi. Lebih bagus lagi melakukan investasi dari sekarang. Tentu kami menganjurkan investasi yang paling simple, yang paling gampang, yang risikonya kecil sebenarnya ya beli aja surat utang negara. Beli surat utang negara memang returnnya nggak terlalu besar, mungkin cuma 6%, 7%, tapi ada yang 8%, 9%. Nah surat utang negara ini returnnya bisa dinikmati dari hari ini. Nah, returnnya itu dipakai lagi, ditabung lagi dengan pola hidup yang baru, maka ketika nanti pensiun, banyak dana yang sudah Bapak Ibu milikin. Sekali lagi Bapak Ibu pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah, dari pengalaman kami, kalau tanpa strategi atau manajemen yang baik, gak banyak gunanya. Banyak sekali orang-orang hebat yang gajinya gede, bahkan artis atau direktur yang ketika pensiunan nanti nggak punya uang, padahal uangnya 25 miliar, ya, tapi digunakan secara ceroboh sehingga tidak termanage dengan baik, ikut pilkada misalkan, pilkada bukan sesuatu yang buruk, tapi kalau kita tidak punya ilmunya, maka ya itu buang-buang uang.
Atau misalkan ikut ya partai politik lah, mungkin terjun bisnis sudah langsung jor-joran lah, langsung besar lah, nikahi anak habis miliar lah, dan sebagainya. Jadi bukan hanya apa yang dimiliki hari ini dalam bentuk resource atau benda, tapi bagaimana strateginya, bagaimana manajemennya, itu menentukan. Indonesia aja, negeri kita kan kaya raya, pariwisatanya apakah nomor satu di ASEAN? Tidak. Faktanya masih kalah sama Malaysia, masih kalah dengan Singapura, masih kalah dengan Thailand. Ya, salah satu penyebabnya ya mungkin strategi dan manajemen kita yang belum terlalu advance ya. Tapi kalau ngomong resource sumber daya sudah pasti kita lebih unggul. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.